mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Shalom ibu-ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul, kita berjumpa secara digital. Kita tahu belakangan ini ibu-ibu yang terkasih, Indonesia dan bahkan dunia dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dan terus berharap virus dari COVID-19 dapat berlalu. Kita juga tetap bersama-sama mendukung dalam doa untuk keluarga yang sedang dalam pergumulan karena ada anggota dari mereka yang sakit. Kita juga mendukung dalam doa untuk mereka yang berada di garis depan, yakni mereka yang Tuhan pakai dalam dunia kesehatan. Kiranya mereka tetap diberikan Tuhan kepedulian, diberikan Tuhan kesehatan, dan tentunya sukacita dalam melayani. Nah, kita kembali akan mendasari sore hari ini menjelang malam ini secara khusus sesuai jadwal yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan, Komisi Kaum Perempuan di GKP Jemaat Jati Asih, yakni pukul 18.00. Nah, kita akan bersama-sama ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan pada saat ini, yakni di Minggu Prapaskah keempat dan menyongsong Minggu Prapaskah kelima. Nantinya kita bersama-sama mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Dan secara khusus Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua judul perikop ibu-ibu yang terkasih, yakni judul perikop yang pertama ialah Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Itu perikop yang pertama. Dan kemudian perikop yang kedua, seorang bisu disembuhkan. Namun ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita kembali membacanya, kita bersama-sama akan berdoa memohon kuasa Roh Kudus meneguhkan hati dan pikiran kita untuk kemudian dapat membicarakan firman Tuhan ini dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Di dalam ibadah Komisi Pelayanan Perempuan, ya Allah, kiranya ya Tuhan, keselamatan yang Engkau curahkan melalui perantara Tuhan Yesus Kristus dapat kami respon dengan saling mengasihi, dengan bersama-sama juga ya Allah, duduk diam dan tenang, dan mengarahkan hati dan pikiran kami. Terlebih kami percaya Allah, respon rasa syukur atas keselamatan yang Kau telah curahkan itu diteguhkan, itu pun berasal dari kuasa Kudus ya Allah. Inilah doa dan harapan kami pribadi lepas pribadi. Engkau juga tahu ya Allah, mungkin hati dan pikiran kami sedang kacau, hati dan pikiran kami sedang banyak pikiran ya Allah, entah pergumulan, baik kebutuhan, baik kesehatan, maupun yang sedang bergejolak, yang penuh dengan kedinamikaan yang membuat kami khawatir ya Allah, khususnya baik di Indonesia maupun di dunia ini ya Allah, sedang terjadi virus merebak ya Allah, COVID-19 ya Allah. Kami mohon kami dapat mencari firman Tuhan. Kami percaya ya Allah, yang menjadi kuasa Engkau yang membuat kami tetap berjalan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati dan pikiran kami, dan pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasan untuk menjadi alat Engkau, agar setiap hal yang diucapkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih untuk kami, Tuhan kembali teguhkan pribadi lepas pribadi melalui kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami sama-sama gumuli ya Allah, kemudian membuat kami dapat bersemangat, kami dapat menjalani kehidupan, dan utamanya semakin yakin
Apa yang menjadi kehendak-Mu adalah kehendak yang indah. Ajarkan kami terus ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk tetap menyerahkan hati dan pikiran kami, kehidupan kami juga ya Allah, untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah kami ya Allah, untuk Tuhan pakai dalam pencarian firman, dalam mencari kebenaran Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menggumulinya secara khusus dalam minggu Prapaskah keempat dan kelima ini, dengan firman Tuhan yang tadi kita telah buka, yang tadi bersama-sama akan kita juga membacanya juga, ibu-ibu terkasih, secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan ibu-ibu yang terkasih membaca ayat genap itu, ibu-ibu yang terkasih, dari bacaan kita pada saat ini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca firman Tuhan, yang tidak hanya mereka menggumulinya dalam hati dan pikiran mereka, namun yang paling utama melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Nah, ibu terkasih, dalam kesempatan saat ini kita memang terpisah, namun kita bersyukur dapat kembali dipersatukan. Kita dapat kembali mencari kebenaran firman Allah dalam kehidupan. Dan secara khusus kita mendasari perikop untuk perbincangan kita, untuk percakapan kita atau sebuah renungan kita ialah jadilah bagimu. Ini yang menjadi perikop, sejenis khotbah atau renungan kita pada saat ini. Ibu-ibu terkasih, jadilah bagimu, tentu kita berbicara apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, dan utamanya kita terus berjuang meresponnya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu terkasih, jadilah bagimu juga memiliki sebuah pemaknaan, di mana ketika kita berjumpa dalam pergumulan, di mana ketika kita berjumpa dengan berbagai penderitaan, tetap dapat memiliki hidup yang berpasrah, dan utamanya mempercayai kehendak Allah itu indah pada waktunya. Nah, ibu terkasih, jadilah bagimu, ada sebuah kisah yang mungkin ibu-ibu sudah membacanya atau mungkin pernah mendengarnya. Ilustrasi ini, ibu terkasih, akan menghantarkan kita bagaimana dapat memiliki iman, dapat menyatakan kepada Tuhan, jadilah bagimu. Ini ibu-ibu yang terkasih, dikisahkan ada seorang raja memiliki sahabat. Mereka cukup karib, mereka sangat berkomunikasi dengan intensitas, dengan waktu yang begitu baik, ibu-ibu terkasih. Nah, dalam satu kisah, ibu-ibu terkasih, teman sang raja itu kemudian diajak untuk bersama-sama dengan raja ke hutan. Mereka akan berburu, ibu-ibu terkasih. Zaman itu tentunya sudah ada senapan, sudah ada peluru, dan utamanya ibu-ibu sebagai sahabat, sebagai teman, ia memberikan yang terbaik kepada sahabatnya yang menjadi raja.
Sang raja ketika menerima senapan itu, entah bagaimana senapan itu meledak. Senapan itu membuat jari jempol dari raja tersebut terluka, bahkan perlu untuk diamputasi, atau jempolnya ibu terkasih hilang karena insiden ada ledakan di dalam senapan tersebut. Nah, ibu terkasih, tentunya sahabatnya harus mendapat hukuman. Tentunya para bodyguard, para pengawal dari raja itu langsung menciduk dari sahabat sang raja tersebut. Dan tentunya ketika dalam perawatan, sang raja menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Sahabat dari raja itu kemudian dipenjara, ibu yang terkasih. Dan tentunya dia sangat sedih, dia sangat tidak berharap hal itu terjadi. Dan satu ketika mereka berjumpa dalam penjara, tentunya ibu terkasih meminta maaf kepada sang raja. Maaf ya, kalau jempol kamu sampai hilang, jempol kamu harus diamputasi. Maaf ya, kata sahabatnya. Namun tidak lama kemudian sahabat itu bilang kepada sang raja, tapi kayaknya itu bagus kok. Itu sangat membuat kita lebih berhati-hati kemudian kalau kita berburu. Terus ibu terkasih, sang raja kaget. Sang raja bingung, loh, bagus bagaimana gitu kalau jempol saya hilang, kalau jempol saya saat ini entah di mana, atau paling sederhananya saya hanya memiliki 4 jari untuk tangan saya, salah satu tangan dari saya. Ibu terkasih, kemudian percakapan itu terpotong karena sang sahabat kembali ke dalam tahanan, sang sahabat kembali ke dalam bui atau penjara. Ibu terkasih, kurang lebih setahun kemudian sang raja dan sahabatnya itu berjumpa dalam aktivitas atau acara kerakyatan. Ibu terkasih, ia kemudian mengobrol bersama sahabatnya, tentunya sang raja itu, dan berkata, waduh, saya bersyukur. Sang raja menceritakan 1 tahun mereka tidak berjumpa, ternyata sang raja, ibu terkasih, melakukan pemburuan, melakukan perjalanan ke hutan kembali. Dan saat itu rombongan raja bersama bodyguardnya, bersama pengawalnya diserang oleh suku-suku, khususnya di hutan tersebut, suku-suku lokal. Nah, ternyata ibu terkasih, semua bodyguardnya harus terbunuh dan hanya menyisakan sang raja. Tentu suku di salah satu hutan tersebut sangat senang karena mereka akan mengkonsumsi sang raja tersebut. Maksudnya apa? Ternyata suku itu kanibal. Suku itu memakan sesama dari mereka, sesama manusia. Dan mereka sudah melakukan persiapan, baik kayu bakar, baik bumbu-bumbu dapur, ya tentunya ibu-ibu yang lebih paham bagaimana mengolah sebuah daging, bagaimana menghadirkan makanan yang begitu lezat. Nah, ibu terkasih, ketika mereka mempersiapkan bumbunya, mempersiapkan kayu, sudah dibakar nih kayunya, apinya sudah panas, tapi ketika sang rajanya dibawa ke tengah atau hampir dekat dengan api, mereka baru sadar bahwa raja tersebut tidak lengkap dalam hal jarinya. Mereka menghitung, wah, jari kiri misalkan cukup nih ada 5, kok jari kanannya cukup hanya 4 jari. Waduh, pada saat itu dalam suku itu, khususnya ibu terkasih, percaya mereka ketika melakukan kanibalisme, ketika memakan sesamanya ada pantangannya. Maksudnya apa? Sesama yang akan dikonsumsi itu, manusia yang menjadi bahan makanan itu tidak boleh dalam kondisi kurang, dalam kondisi tubuhnya tidak lengkap. Nah, ibu terkasih, saat itu bagi mereka, khususnya orang-orang suku atau orang-orang hutan tersebut, ketika mereka memakan seorang manusia yang memiliki tubuh tidak lengkap, itu membuat mereka, atau konsumsi yang mereka makan itu, kalau bahasa kita pada saat ini atau saudara-saudara kita menyebutnya sebagai konsumsi yang haram.
kemudian sang raja itu entah bagaimana dilepaskan, dibuang di tengah-tengah hutan. Sang raja dalam kebingungannya berupaya untuk keluar mencari orang dan kemudian tiba dan berjumpa kembali dengan pasukannya bersama rakyatnya. Demikian kisah yang diceritakan sang raja tersebut kepada sahabatnya. Tentu sahabatnya kembali berujar. Sahabatnya berkata, bagus kan, ada hal positif loh dalam hal kamu kehilangan jari. Oh iya, betul. Saya melihatnya positif. Saya merasakannya, wah, walaupun hampir 1 tahun, kalaupun kamu di penjara, ini hal yang positif. Oh, betul, kata seorang sahabatnya. Iya, ini hal positif. Bayangkan kalau saya tidak dipenjara oleh engkau, wahai sang raja, apa yang terjadi? Kemungkinan saya yang kemudian dikonsumsi oleh mereka. Wah, ternyata ibu yang terkasih berbicara pergumulan, berbicara jadilah bagimu ya Tuhan itu tentu dalam fase awal, dalam fase pertama kali kita berjumpa dengan pergumulan, tentu ada protes, ada rasa tidak menerima. Tapi seiring waktu berbicara jadilah bagimu akan mendapat titik terang, karena rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Sang utamanya, apa yang menjadi harapan manusia itu tentu sulit untuk ditemukan titik temunya. Namun biarlah kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan itu yang mengatur, karena ialah pencipta Khalik langit, bumi beserta isinya itu. Dalam berbagai pergumulan berbicara jadilah bagimu itu tentu memang sulit. Kita berbicara juga apa yang menjadi pergumulan dalam bahan bacaan kita dari Matius 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-34, di mana ada 2 jenis pergumulan. Diceritakan ada 2 orang yang tidak dapat melihat. Ada 2 orang yang memiliki keterbatasan, atau dalam bahasa umumnya tuna netra. Kemudian ada pergumulan kedua, ada salah satu orang yang tidak dapat berbicara. Ada seseorang yang di dalam bahan bacaan kita disebutkan bisu. Ibu terkasih, kita akan memfokuskan secara khusus pertama dalam Matius 9 ayat ke-27. Ada kata kasihanilah. Kata kasihanilah dalam bahasa Yunaninya adalah eleho, to experience mercy, atau untuk mengalami belas kasihan. Kasihanilah yang diucapkan dari 2 orang yang memiliki keterbatasan dalam melihat, itu juga tidak berbicara pergumulan mereka yang tidak dapat melihat dengan begitu jelas. Atau tentunya kita tahu bagaimana orang memiliki keterbatasan dalam melihat, atau mungkin kita dapat memaknainya dalam kondisi mungkin mati lampu, mungkin ketika tenaga listrik padam, kita tidak dapat melihat dengan jelas. Nah, itulah yang mungkin dialami oleh mereka di 2 orang tersebut. Namun ibu terkasih, pergumulan itu tidak cukup itu saja. Pergumulan yang paling membuat mereka bergumul, atau pergumulan dari 2 orang itu yang berupaya berjumpa dengan Yesus Kristus, ialah pergumulan karena mereka harus dihina, karena mereka mengalami bullying dari orang-orang Israel pada saat itu. Maksudnya apa? Tentu ibu-ibu yang terkasih, orang-orang Israel pada zaman penulisan kitab Matius mengalami pemaknaan cukup panjang, cukup lebar, di mana ada konsep orang berdosa, orang memiliki kekurangan dalam anggota tubuhnya karena mereka berdosa.
kita akan berfokus kepada konsep bullying. Dua orang buta tersebut, dua orang yang tidak dapat melihat dengan jelas itu, memang mereka bergumul tidak dapat melihat. Tapi pergumulan mereka yang kemudian membuat mereka tidak insaf, membuat mereka tidak dapat menerima, kok begini ya kehendak Tuhan. Bagaimana saya bisa berucap kepada Tuhan dalam doa, jadilah bagimu ya Allah, akan sungguh-sungguh sulit. Kalaupun hanya sebatas mungkin yang mereka rasakan, saya tidak dapat melakukan empati cukup dalam karena tidak dapat mengalami fase tersebut. Namun paling utama ibu yang terkasih, mereka bergumul karena dihina. Mereka bergumul karena selalu diejek oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat, ejekan atau bullying itu juga hadir dalam kehidupan spiritualitas, atau paling utama ibu yang terkasih terjadi di bait Allah. Makanya kita dapat melihat secara khusus di ayat 27 sampai ayat ke 28 bagaimana mereka berusaha, bagaimana mereka berupaya dapat mendapat mukjizat dari Tuhan Yesus. Dan kemudian ibu terkasih, usaha itu menjadi ajakan bagi kita, bagaimana kita dapat menyelaraskan hati, pikiran, dan respon dalam kehidupan dengan rasa syukur, dengan mengucapkan jadilah bagimu ya Allah, itu sangat sulit. Namun kita akan belajar upaya mereka cukup berani, upaya mereka cukup sulit tentunya karena tadi Yesus bersama murid-muridnya sedang diikuti oleh banyak orang. Dan kita melihat ibu terkasih seperti bacaan kita dalam Minggu Prapaskah keempat ini dan menyongsong Minggu Prapaskah kelima ini, kita melihat Injil Yesus Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41, di mana Yesus juga menyembuhkan seorang buta sejak lahir. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan mukjizat kesembuhan melalui mengaduk ludahnya. Berikan suatu ludah, mengaduk ludahnya, berbicara. Ada sebuah proses ketika kita ingin berbicara, jadilah bagimu. Ada proses seorang yang dibuat celik matanya melalui mengaduk ludah. Dan ibu yang terkasih, dalam bacaan kita pada sore menjelang malam ini dalam kebaktian Komisi Pelayanan Perempuan, kita mendasari dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Butuh proses untuk menerima kesembuhan, butuh waktu untuk menerima mukjizat dari Tuhan. Dari mukjizat itu kita pribadi lepas pribadi dapat berujar, dapat berkata kepada Tuhan, jadilah bagimu ya Tuhan. Ibu yang terkasih, jika kita kembali kepada teks bacaan kita, Matius pasal 9, dua orang buta tersebut memurnikan kembali apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Tidak sebatas untuk dapat kembali melihat, untuk dapat melihat setiap ciptaan Allah dengan mata mereka sendiri. Tidak sebatas kata orang, namun bisa kembali melihat dengan jelas, dengan fisik mereka sendiri, anggota tubuh mereka sendiri. Ibu-ibu terkasih, kita juga melihat pergumulan terbesar dari mereka adalah mereka menerima ejekan, mereka menerima bulian dari orang-orang yang berada di sekitar mereka. Inilah yang membuat mereka bergumul
Inilah yang mempersulit mereka berujar, jadilah bagimu ya Allah, jadilah bagimu ya Tuhan. Ini adalah kata yang sangat-sangat sulit bagi dua orang tersebut. Ibu terkasih, kemudian kalau kita dapat melihat dalam bacaan kita di ayat 30, Matius pasal 9 ayat 30, maka meleklah mata mereka. Dua orang tersebut dibuat oleh Tuhan Yesus dapat kembali, celik mata mereka dapat melihat kembali. Dan kemudian ibu-ibu terkasih, Tuhan Yesus berujar kepada mereka di ayat ke-30 itu, dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Kenapa setiap orang tidak dapat mengetahui mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang buta tadi? Kita tentu mengingat, kita tentu pernah mendengar secara khusus kisah di mana ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, bersama ibunda terkasihnya, Maria Magdalena, dalam pesta pernikahan di Kana, di mana saat itu dalam Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, saatku belum tiba, memiliki konteks atau latar belakang konteks yang serupa dengan yang sedang terjadi dengan dua orang buta yang sudah celik matanya. Khususnya dalam Matius 9 ayat 30 dikatakan, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Hal apa itu? Mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mengapa tidak boleh diberitahukan kepada orang lain? Mengapa kalau dalam konteks bacaannya tidak diperbolehkan memasyurkan mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Nah, ibu-ibu yang terkasih, rancangan salib atau Via Dolorosa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus belum dapat diwartakan, belum dapat diceritakan kepada orang banyak. Di situ juga memiliki arti, jadilah bagimu. Tuhan itu juga berbicara, penyelarasan antara kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu harus seimbang, harus utamanya juga manusialah yang kemudian menyeimbangkan kepada rancangan Tuhan, sehingga kemudian jadilah bagimu dapat berbunyi, dapat bernada penyerahan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubah kehidupan kita pribadi lepas pribadi di tengah berbagai himpitan, di tengah berbagai pergumulan, baik sakit penyakit, baik secara finansial, baik secara psikologi, yakni mungkin ada dendam, mungkin ada konflik dengan orang lain, atau bahkan dengan antar keluarga. Inilah, jadilah bagimu. Tuhan adalah ajakan bagi ibu terkasih dan bagi saya juga untuk menyelaraskan apa yang menjadi kehendak kita dengan kehendak dari Tuhan. Nah, ibu terkasih, kita juga melihat secara khusus seorang bisu yang disembuhkan. Seorang bisu disembuhkan. Dan di situ juga dikatakan, ibu yang terkasih, dikatakan di ayat ke-33, dan setelah setan itu diusir, dapatlah seorang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Inilah ibu yang terkasih berbicara kehendak, berbicara jadilah bagimu. Kapital kepada Tuhan tentunya, apapun yang tidak pernah didengarkan, apapun yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, Tuhan dapat wujudkan, Tuhan dapat menyatakan kepada kita. Artinya ibu-ibu yang terkasih,
kita diajak bersama-sama. Kita selaku umat percaya memang secara fisik tidak memiliki keterbatasan dalam anggota tubuh. Akan tetapi mungkin saja pergumulan hidup, akan tetapi berbagai cobaan dari si jahat, atau dalam bacaan kita ayat 32 sampai ayat 34, kuasa setan yang membuat kita sulit berujar kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu, atau jadilah bagimu ya Allah. Ya terkasih, maka yang pertama-tama paling penting adalah kita selaku umat percaya memohon agar mata, agar mulut kita secara khusus menjadi kehendak Allah itu sendiri, bukan kehendak kita. Apa maksudnya dari dua pergumulan yang diubahkan oleh Tuhan Yesus, keterbatasan melihat dan keterbatasan untuk berbicara? Ibu terkasih, kita diajak dalam hidup kita pada saat ini, kita mungkin menderita, yang kita mungkin merasakan berbagai pergumulan, kita kesulitan untuk mencari Tuhan, hanya mau mencari Tuhan karena kehendak kita, bukan kehendak Tuhan, bukan menjadi apa yang seturut kehendak Tuhan. Ibu terkasih, kita hanya mau melihat, kita mau hanya berbicara atau menjadi keinginan kita, atau dalam masalah pribadi, kita mungkin ada orang-orang yang mengalami egoisme, ada orang-orang yang mengalami kepentingan dirinya sendiri. Tuhan, bukalah mata hati kami, tidak sebatas fisik, tapi juga hati, terlebih dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kita memohon kepada Tuhan egoisme, kita mohon kepada Tuhan setiap hal sesuai kehendak Tuhan. Secara khusus, ibu yang terkasih, berbicara kehendak Tuhan itu juga adalah ajakan khususnya kepada kita saat ini yang mendengar, yang melihat bagaimana virus corona 19 membuat kita bertanya-tanya, membuat kita kembali bergumul. Ada beberapa perbincangan, ada berbagai obrolan di media sosial, bahkan di kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berjemaat. Kok kita tidak beribadah, kok kita tidak bersekutu, berbicara apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara Indonesia, apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai orang percaya, akan kemudian bertabrakan atau saling mempertanyakan. Maksudnya apa? Kalau jadilah bagimu Tuhan, kita diajak untuk beribadah, kita diajak untuk bersekutu. Namun jika saat ini kita bertemu dalam media digital seperti ini, tidak mengurangi rasa syukur kita. Kita juga bersama-sama kembali mendoakan agar virus corona 19 dapat berlalu. Khususnya kita juga mendoakan bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang yang mengalami kehilangan anggota keluarga mereka. Mungkin ibu-ibu sudah mendengar bagaimana ketika anggota keluarga mereka meninggal, mereka bahkan tidak dapat melihat secara langsung. Mereka tidak dapat bersentuhan secara langsung. Bahkan untuk memakamkan pun tidak banyak orang yang hadir. Kita mendoakan mereka tidak sebatas mempertanyakan apa yang menjadi
keputusan dari pemerintah, apa yang menjadi keputusan dari PGI, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, dan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jati Asih. Namun kita bersama-sama, Ibu yang terkasih, tetap menyelaraskan apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi ajakan, apapun yang menjadi larangan, baik pembatasan sosial, baik untuk kemudian kita tidak memiliki ruang yang cukup besar, baik dalam sosialisasi, baik ke pasar, mengunjungi keluarga, atau dalam beribadah seperti saat ini pun kita terbatas, namun kita mendengarkan. Begitu juga seperti kisah dalam bacaan kita tadi, ada orang-orang yang terbatas, ada orang-orang yang ingin diubahkan Tuhan. Mungkin kita saat ini pun rindu diubahkan oleh Tuhan, tidak sebatas Corona 19, namun juga berbagai pergumulan, baik kesehatan, baik keuangan, baik psikologi, dendam, dan lain sebagainya. Kita bersama-sama diajak untuk menyelaraskan kehendak Tuhan, kehendak pemerintah, secara baik, dengan tentunya kehendak Tuhanlah yang paling kita cari. Ajak untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Maksudnya apa menjadi berkat bagi orang lain? Oh, orang saya terbatas, tidak boleh misalkan ke pasar, dan paling utama tidak boleh ke gereja pada hari Minggu atau dalam ibadah kategorial pada saat ini. Kita dengarkan, mungkin ini menjadi kehendak Tuhan, ini menjadi harapan dari Tuhan. Setiap umat dapat berkumpul di dalam keluarga inti, kemudian tidak hanya berkumpul sebagai keluarga inti, namun peduli kepada kesehatan pribadi lepas pribadi. Kita tidak menyia-nyiakan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan dengan menjaga pola hidup, menjaga pola makan dengan gizi seimbang, dengan pola sehat tentunya ibu-ibu yang terkasih, dengan istirahat yang cukup, dengan kebersihan yang terjamin. Ini yang diajak bersama kepada kita, jadilah bagimu Tuhan, jadilah sesuai kehendak Allah, tidak sebatas kehendak kita manusia. Seperti 2 orang buta dan 1 orang bisu itu yang diubahkan oleh Tuhan. Kita pun berharap Tuhan yang mengubahkan tidak hanya kehidupan kita, tapi kehidupan berbangsa, bertanah air di Indonesia, dan khususnya satu bumi kita ini diubahkan oleh Tuhan menjadi baik dan lebih baik lagi.